Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres, Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Romawi 1, majelis yang akan habis masa bakti dan calon majelis baru. Sehubungan pada tanggal 30 Juni 2023, ada beberapa majelis yang habis masa baktinya, maka setiap kelompok pendadaran dimohon mengirimkan calon majelis baru melalui majelis pembina di kelompoknya masing-masing paling lambat tanggal 28 Maret tahun 2023 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Warga jemaat dewasa aktif. 2. Sudah berkeluarga. 3. Memiliki kesaksian hidup yang baik. 4. Memiliki minat dan komitmen untuk melayani. Majelis yang akan habis masa baktinya. 1. Ibu Nur Wijayanti, Diaken. 2. Bapak Soni Laksana Nugraha, Penatua. 3. Ibu Sri Artiningsih, Diaken. 4. Bapak Edi Martono, Penatua. 5. Bapak Kris Prasetya, Penatua. 6. Ibu Wiwi Tri Haryani, Diaken. 7. Bapak Yani Agung Wibowo, Diaken. 8. Ibu Nining Untari, Diaken. 9. Bapak Toha Rahab, Diaken. Dan yang ke-10 Bapak Heru Ponco Saputro, Diaken. Romawi 2, Basar Makanan Komisi Dewasa. Komisi Dewasa kembali mengadakan basar setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. Romawi 3, info panitia retret pemuda dan remaja. Dalam rangka retret dan regenerasi Komisi Remaja dan Pemuda, maka melakukan penggalangan dana dengan cara 1. Mengumpulkan barang-barang bekas atau rosok bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyumbangkan, bisa menghubungi pengurus Komisi Remaja dengan kontak Saudara Jardin 0878 1440 3314. Yang kedua, penjualan kaos dengan tema dari ayat Yohanes 14 ayat 6 dengan harga Rp60.000 untuk ukuran S sampai dengan XL, sedangkan untuk ukuran XXL tambah ongkos Rp5.000 dan untuk ukuran XXXL tambah ongkos Rp10.000. Bagi yang berminat bisa menghubungi Saudari Anggi dengan kontak 0813 2514 6961. Atas perhatian dan partisipasinya panitia mengucapkan banyak terima kasih. Romawi 4, Amarisa Voice. Bagi kaula muda yang memiliki talenta dan kerinduan melayani Tuhan dalam bernyanyi, bisa bergabung dengan Amarisa Voice. Latihan diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah sore di gereja. Romawi 5, kartu bulanan dan operasional. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat untuk bisa menulis sendiri tanggal dan nominal di kartu persembahan bulanan dan operasional, sehingga majelis hanya mengkonfirmasi jumlah uang dan memvalidasi atau menandatangani di kartu. Romawi 6, persembahan Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. 1. Persembahan kantong putih Rp1.223.500. Persembahan kantong merah Rp1.409.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp3.740.000. Persembahan perpuluhan Rp3.510.000. Persembahan istimewa Rp15.520.000. Persembahan komisi anak Rp50.000. Persembahan rebon
Rp196.000. Romawi 7 yang akan menghantarkan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini ialah beliau Pendeta Betseba Dias Prasentina, SSI dari GKJ Karangasem. Bagi Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dan mari kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat Tuhan yang terkasih, pada Minggu Prapaskah ketiga ini, kita diajak membangun komunitas persahabatan dengan siapapun, tanpa membedakan ras, suku, golongan, dan agama yang ada. Layaknya Tuhan Yesus yang membangun persahabatan dengan perempuan Samaria, mendorong jemaat untuk membangun persahabatan yang diawali dari lingkup lingkungan sekitar. Dengan bergandengan tangan, saling bersolidaritas, kita yakin akan meraih kehidupan yang lebih baik. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Marilah kita menyanyikan NKB 17 ayat yang pertama dan yang ketiga. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya,
Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam kasih kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenue Shalom Alahe, Avenue Shalom Alahe, Avenue Shalom Alahe, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Alahe. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas berkat dan karunia-Mu, kami umat-Mu dapat berkumpul baik itu di gereja maupun di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari yang cerah dan indah ini. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa benar-benar menghayati apa yang kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Dan kiranya apa yang menjadi perenungan kami pada hari ini bisa menjadi pedoman di dalam kami menapaki perjalanan kehidupan kami selaku umat percaya. Ya Allah Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran Tuhan. Kau berkati, Kau pimpin melalui Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, sehingga yang disampaikan nantinya dapat tersampaikan dengan baik. Ya Bapa, kami menyerahkan proses pemberitaan sabda kebenaran-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 4
Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau."
Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai manusia, pernahkah ada di antara kita yang tidak pernah mengalami sebuah pergumulan? Atau adakah Bapak Ibu dan Saudara yang selama ini bebas dari pergumulan, permasalahan, persoalan di dalam kehidupan? Gak ada nggih? Pasti semuanya punya pergumulannya masing-masing nggih. Nah, agaknya selama kita hidup di dalam dunia ini, semua orang, semua manusia itu pasti pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami tantangan di dalam hidupnya. Sekalipun mungkin dengan beban pergumulan yang berbeda-beda, tidak sama gitu. Maka sejatinya berusaha menghilangkan pergumulan atau menghilangkan persoalan merupakan hal yang tidak mungkin.
Bahkan upaya yang berlebihan untuk menghilangkan pergumulan akan melahirkan sebuah penderitaan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang dapat dilakukan adalah ketika kita mendapati bahwa kita mengalami pergumulan, kita mengalami persoalan, ialah menerima segala tantangan yang ada sebagai bagian dari sebuah proses kehidupan, supaya kehidupan kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami pendewasaan yang kemudian permasalahan itu bisa kita hadapi dengan keterbukaan. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak selamanya pergumulan yang dihadapi seseorang itu melahirkan keburukan. Bisa juga ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi persoalan, itu bisa menjadi buah kebaikan. Dan hal ini yang sama dihidupi oleh Yesus dalam setiap karya pelayanannya Bapak Ibu Saudara. Kebencian orang Yahudi kepada orang Samaria tidak membuat Yesus memandang hina orang Samaria. Yesus tetap memandang orang-orang Samaria ini dengan penuh kasih. Bahkan ia tidak ragu untuk memasuki dan melewati wilayah yang dianggap terkutuk oleh orang-orang Yahudi tersebut. Dan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Yesus pun mau untuk bercakap-cakap dan meminta air minum kepada seorang perempuan Samaria. Yang kalau misalnya secara sosial pada waktu itu ditolak, karena tidak baik secara moral. Bagi Yesus, Allah mampu memakai siapa saja untuk menjadi saksinya. Tidak terbatas hanya pada orang Yahudi saja, melainkan juga orang-orang non-Yahudi. Bahkan orang yang secara moral buruk pun tetap dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi saksinya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Artinya bahwa anugerah Allah untuk memberikan pengampunan dan memakai seseorang sebagai rekan kerjanya adalah mutlak karena keputusannya, bukan karena upaya dan usaha manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, alhasil melalui percakapan tentang air hidup, seorang perempuan Samaria percaya kepada Yesus. Dan melalui kesaksiannya, banyak orang-orang Samaria yang lain pun menjadi percaya kepada Yesus. Dan artinya, melalui cara pandang Kristus yang penuh kasih, dari sesuatu yang dianggap tidak baik dan berdosa, lahir sebuah karya besar yang menjadikan banyak orang percaya kepada Allah, Sang Bapa dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan demikian kita melihat bahwa kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini menjadi babak baru untuk bagaimana Tuhan hadir dalam memulihkan relasi persahabatan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Di antara dua suku itu, permusuhan terjadi dan berlangsung ratusan tahun lamanya, dan itu turun-temurun Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu terlihat di dalam ayatnya yang ke-9. Nah, narasi-narasi tentang permusuhan, kebencian begitu kuat sehingga memutus persaudaraan. Dan perjumpaan di sumur Yakub sebagai ruang publik sekaligus menolong ingatan akan masa lampau sejarah dari nenek moyang yang sama, menjadi momentum untuk merekonstruksi relasi yang selama ini rusak supaya dipulihkan. Nah
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesediaan Tuhan Yesus untuk mampir, untuk bercakap dan meminta air yang ditimba oleh perempuan Samaria menghantar pada dialog yang berkualitas dan dialog yang penuh makna. Dan dari dialog itu, dari percakapan itu, tumbuhlah pemahaman baru tentang arti kehadiran Mesias yang datang untuk memulihkan dan mau bersahabat dengan manusia. Mesias itu memberikan ruang bagi manusia untuk dapat mencipta ulang dirinya, merayakan hidup penuh damai dalam semangat persahabatan dan persaudaraan dengan siapapun yang melintasi batasan ras, suku, golongan agama, dan keyakinan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria merupakan perjumpaan yang mengubahkan relasi persahabatan ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, bagaimana dengan realita keseharian kita, Bapak Ibu Saudara? Kita perlu menyadari bahwa tidak jarang untuk menjaga persahabatan dalam relasi kasih kita itu, dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Ada banyak tantangan. Lalu pertanyaannya kembali, sebagai pengikut Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lakukan agar hidup bersama dijalani dengan semangat persahabatan, bukan permusuhan? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah berhenti untuk bersikap eksklusif. Sikap eksklusif sebagai perasaan diri yang paling suci, paling benar, paling hebat, dan menganggap yang lain itu rendah, sesat, dan tidak tepat. Usaha untuk terhindar dari eksklusivisme adalah dengan menjaga kesucian, kemurnian, kebenaran dalam relasi bersama semua orang. Kehadiran diri sebagai pembawa berita sukacita bagi sesama harus dimulai dengan persahabatan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekerasan, apalagi bukan dengan pemaksaan. Yang pertama itu, berhenti bersikap eksklusif. Yang kedua, tebarlah benih-benih kebajikan melalui keramah tamahan di semua bidang kehidupan. Jadilah pelopor untuk memulihkan relasi-relasi persahabatan kehidupan yang telah rusak akibat dosa. Ada aneka dosa yang merusak kehidupan bersama, seperti korupsi, kekerasan, pelecehan, penghinaan, ketidakadilan, kebencian, diskriminasi, permusuhan. Teruslah berjuang melawan dosa serta menghadirkan damai dimanapun dan kapanpun, dan jadilah berkat bagi semua. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Berhenti bersikap eksklusif. Yang kedua, tebarlah benih-benih kebajikan melalui keramah tamahan di semua bidang kehidupan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hormati dan perjuangkan penerimaan terhadap keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik itu agama, ras, golongan, status sosial. Kebinekaan yang ada adalah kekayaan. Keberagaman adalah pesona yang menakjubkan. Alangkah indahnya jika kehadiran kita merayakan keberagaman diwujudkan dengan wajah senyuman Tuhan yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah Bapak Ibu, konsep tentang yang berbeda atau yang berlainan dengan kita adalah lawan atau musuh harus dihapus dari cara pandang kita. Kehidupan di luar komunitas kita bukanlah musuh, Bapak Ibu. Kita tidak punya musuh. Semua adalah sahabat.
Di dalam hidup ada tantangan dan persoalan yang perlu ditanggulangi dan dipecahkan bersama. Nah, persoalan itu harus diatasi bersama. Keruwetan hidup dengan segala gejolak sosial yang ada diselesaikan dengan penuh senyum, penuh persahabatan, siap memahami, bukan dengan mata yang melotot dan kutukan-kutukan menjelekan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari Minggu Prapaskah ketiga ini, firman Tuhan mengajak kita untuk mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk ini sangatlah sulit ya, ketika kita beranjak dari komunitas yang eksklusif menjadi komunitas yang inklusif gitu. Apalagi tidak dapat dipungkiri banyak pengalaman-pengalaman dari kita yang terluka akibat mayoritas dan minoritas, berbeda suku, ras, apalagi agama. Tetapi Bapak Ibu, bukankah sebuah mutiara yang indah dan mahal tercipta dari sebuah luka yang diproses dan diterima dengan baik? Begitu pula di dalam kehidupan kita. Sebuah kekuatan, sebuah pengharapan, dan sebuah semangat yang baru seringkali muncul dari dalam pergumulan, dari dalam persoalan yang mampu kita maknai dengan benar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mulai untuk membangun komunitas persahabatan layaknya Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama merenungkan kembali seluruh karya Allah yang besar, yang nyata, yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan hal-hal yang demikian dari lingkup terdekat kita. Dengan bergandengan tangan, saling bersolidaritas, kita yakin akan meraih kehidupan bersama yang lebih baik. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membangun persahabatan di dalam kehidupan kita. Kiranya Minggu Prapaskah ketiga ini bisa kita jalani dengan terus meneladani Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespons khotbah kita pada hari ini dengan menyanyikan NKB 167 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengamuni menyucikan diriku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan sabda kebenaran-Mu di pagi hari ini, sehingga kami umat-Mu semakin bisa belajar dari teladan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kami memang tidak terlepas dari segala pergumulan dan persoalan yang ada. Apalagi kami sebagai komunitas ya Tuhan, komunitas umat percaya. Terkadang kami sering untuk menjadi komunitas yang eksklusif karena beberapa hal yang melukai hati kami. Tetapi pada hari ini ya Tuhan, kami mau belajar dari-Mu, dari kisah percakapan-Mu dengan orang-orang Samaria ya Tuhan, bahwa kami diajarkan kembali untuk tetap mengampuni orang-orang yang melukai hati kami, sehingga kami bisa menjadi komunitas yang membangun persahabatan dan persaudaraan, bukan permusuhan di tempat kami ini yang majemuk ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kiranya Kau pimpin melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami umat-Mu bisa terus melanjutkan karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami bisa terus meneladani-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, di pagi hari ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami terkhusus berdoa untuk Ibu Agnika Stefani dari kelompok Jebres 2, Bapak Wiyadi dari kelompok Jebres 5, Bapak Bambang Wijayanto dari kelompok Jebres 6, Ibu Pratiknyo dari kelompok Jebres 8, Ibu Sri Sarah dari kelompok Jebres 11, Bapak Haryanto dari kelompok Jebres 11, Ibu Sri Suyantina dari kelompok Jebres 12, Bapak Eko Wahyudi dari kelompok Jebres 12, Ibu Ginem dari kelompok Jebres 13, dan Ibu Parmi Selamet dari kelompok Jebres 13. Ya Allah Bapa, Engkau yang mengetahui keadaan dan kondisi kekasih-kekasih hati kami ini. Kiranya Kau berkati mereka, Kau sembuhkan mereka, Kau pulihkan mereka dari segala rasa sakit yang mereka alami. Kau berkati melalui obat-obatan, melalui perawat, dokter yang Engkau hadirkan untuk membantu kekasih-kekasih hati kami ini dalam proses pemulihannya. Kiranya Kau berkati sehingga proses yang dialami kekasih-kekasih hati kami ini bisa berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya mereka dapat menjalani kegiatan dan aktivitas seperti sedia kala. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Jebres di sini. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap pelayanan kami di sini, sehingga kami bisa menjadi gereja yang inklusif, yang bisa saling sengkuyung satu sama lain, dan bisa menjadi gereja yang membawa semangat persahabatan baik di dalam internal maupun secara eksternal di luar, di tetangga kami ya Tuhan, sehingga kami bisa terus memberikan berkat dimanapun kami ditempatkan. Berkati setiap kelompok komisi yang ada di dalamnya, berkati majelis, berkati Bapak Pendeta Suwarto dan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati pelayanannya di sini ya Tuhan, sehingga bisa menjadi terang dan berkat. Kami juga berdoa ya Allah Bapa untuk
kekasih-kekasih hati kami yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Kau berkati umur yang panjang, berkati kesehatan mereka, sehingga mereka dapat merasakan sukacita di dalam kehidupan yang mereka jalani. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk keberagaman yang ada di sini. Tuhan, kami sadar bahwa banyak sekali hal-hal ketidakadilan, diskriminasi yang sering kami rasakan di negara ini. Kiranya Kau berkati kami, umat-Mu, sehingga kami bisa terbebas dari hal-hal diskriminasi dan ketidakadilan ya Tuhan. Dan juga bagi kami yang menjadi pelaku, kiranya Kau berkati, Kau sadarkan kami bahwa kami adalah satu kesatuan, di mana kami adalah teman peziarahan yang saling menjaga keutuhan, kebinekaan di dalam kehidupan bernegara kami di Indonesia ini. Berkati juga pemerintah, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang lainnya. Kiranya Kau berkati mereka, sehingga mereka bisa memimpin kami dengan bijak, sehingga mereka bisa mengambil dan bermusyawarah secara bersama-sama, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di tempat ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk keadaan yang masih kami rasakan. Banyak saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik itu dilakukan karena manusia itu sendiri maupun secara alamiah ya Tuhan. Berkati mereka para korban, sehingga mereka bisa diberikan tempat yang layak untuk singgah, untuk mengungsi. Berkati makanan-makanan yang dikonsumsinya, sehingga bisa menjadi kesehatan jasmani dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan dari rasa trauma yang mereka hadapi ketika mereka menghadapi peristiwa besar bencana alam ya Tuhan. Kiranya melalui kasih-Mu Engkau merengkuh saudara-saudara kami dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Ya Allah Bapa, inilah permohonan kami. Kiranya Engkau mau dengar, kiranya Engkau mau menerima segala permohonan dan ucapan syukur kami ini ya Allah Bapa. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman.
syukur atas perhiburan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua. Terbukti saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa beribadah. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya ini oleh karena kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua. Engkau yang telah memimpin kami, Engkau telah membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa memuji firman-Mu dan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami telah Engkau perkenankan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Besipa. Kiranya Allah, setiap detail firman-Mu ini yang kami dengarkan, Engkau materaikan dalam hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu ya Allah di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan. Kiranya Allah Engkau sucikan dan Engkau terima, agar semua yang dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Baik persembahan mingguan, perpuluhan, operasional, dan persembahan-persembahan yang lain. Dan Allah, kiranya Engkau berkati bagi setiap orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kami serahkan semuanya dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami juga hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan hingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Tidak ada halangan suatu apapun untuk melanjutkan aktivitas kami. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami melakukan suatu kesalahan ataupun dosa di dalam ibadah pada pagi hari ini. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan NKB 143 bait yang pertama dan yang kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan menghendaki umat-Nya untuk saling mengampuni. Kiranya hati kita semakin lapang untuk menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Kiranya dalam hidup bersama kita saling membangun dan menguatkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.